Yesus bangkit. Yesus memilih untuk tinggal di dunia. Kurang lebih 40 hari Yesus ada di dalam dunia setelah kebangkitannya. Untuk apa? Untuk menampakkan diri kepada murid-murid, bahkan kepada banyak orang yang lain, saudara. Karena di dalam cerita kebangkitan Yesus ada berita-berita yang terdengar, bahkan ada isu-isu yang keluar, bagaimana Yesus itu tidak bangkit, tetapi Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus membuktikan kepada murid-murid dan membuktikan kepada banyak orang bahwa dia benar-benar bangkit, saudara. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah iman kita kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, Yesus sudah buktikan, dia mati, dia bangkit, dia kalahkan maut, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan firman Allah berkata, dia tidak tinggalkan kita sendirian. Dia tidak tinggalkan kita menjadi anak yatim piatu. Dia tidak biarkan kita. Tapi firman Allah berkata, dia memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita kuat, saudara. Menghadapi banyak hal di dalam kehidupan ini, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Ketika Yesus mati, kita tahu cerita bagaimana murid-murid dalam keadaan tidak siap. Mereka kecewa. Mereka kembali ke pekerjaan mereka semula. Tetapi peristiwa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang baru bahwa Yesus sudah bangkit. Dan itu merupakan satu pengharapan di dalam kehidupan murid-murid, bahkan gereja Tuhan pada umumnya, bahwa Yesus yang kita sembah di siang dan malam adalah Yesus yang bukan mati, tetapi dia hidup, saudara. Hari Kamis depan kita akan memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus. Kemudian 10 hari kita akan memperingati hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Dan 10 malam kita akan berkumpul di rumah Tuhan ini untuk berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita tekun berdoa, ketika kita datang dengan kerinduan di hadapan hadirat Tuhan, maka saya percaya apapun keadaan jemaat Tuhan akan dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya persiapkan diri kita, saudara. Ya, biar ada kerinduan di dalam hati kita untuk mau selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu mau memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang boleh hadir di pagi menjelang siang ini. Saya percaya Roh Kudus sudah menggerakkan hati kita, membawa kita semua ada di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara, saudaraku, di dalam ayat-ayat cerita firman Allah yang sudah sering kita dengar. Tapi kita akan lihat dalam kebenaran firman Allah yang saya beri tema menyusahkan diri sendiri, saudara. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-32.
berbicara tentang dua orang wanita di sana. Dan kita tahu perempuan atau wanita berbicara tentang gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kembali ke ayat yang ke-41, saudara. Saya memberi tema di dalam khotbah di siang hari ini, yaitu menyusahkan diri sendiri. Saya ambil di dalam ayat yang ke-41. Bagaimana Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, saudara. Ada banyak orang menyusahkan diri, saudara, ya. Persoalan, pergumulan yang dihadapi, kalau kita telaah, kalau kita pelajari, kadangkala persoalan itu muncul akibat dari kita sendiri. Ayat yang ke-29, ayat yang ke-39, coba kita lihat di sana. Kita perhatikan di sini, firman Allah menjelaskan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, saudara. Nah, Maria ini diceritakan oleh firman Allah, dia mengambil tempat yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia mendengarkan setiap perkataan Yesus. Dan itu dipandang baik oleh Tuhan, saudara. Tetapi saudara, di ayat 40 terjadi masalah di sana. Dikatakan Marta sibuk melayani, saudara. Sebenarnya sudah ada pembagian tugas yang baik, ya. Kalau ada tamu datang, tentu kita akan melayani dengan baik. Kita akan memberi minum, memberi makan. Apalagi kalau tamu itu sudah sekian lama berbicara, pasti itu adat orang timur, saudara. Itu akan disuguhkan sesuatu, saudara, ya. Dan Marta sudah melakukan bagiannya. Maria juga melakukan. Sebenarnya kalau itu dilakukan bagian masing-masing, tidak masalah, saudara. Tetapi kita lihat, Marta ini cari-cari masalah, saudara. Marta ini membuat masalah. Di tengah kesibukannya bekerja, di tengah sibuknya dia melayani, timbul di dalam hatinya ada rasa cemburu, ada rasa iri, ada rasa tidak suka. Karena apa? Maria tidak membantu dia. Sehingga Marta dengan percaya diri dia datang kepada Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli? Kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas, Tuhan lihat apa kita sampai sibuk sekali. Kita coba kerja keras, kok
kadang cuma Bapak dia, suruh kok Pak dia, bicara kok Pak dia, supaya dia bantu Pak kita. Ini awalnya sehingga terjadi masalah, saudara. Tapi apa yang dijawab Yesus? Yesus bilang kepada Marta, 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 ngana cuma bikin susah ngana pediri. Ngana terlalu banyak khawatir. Ngana terlalu bikin cari persoalan yang dicari-cari. Ngana terlalu bikin banyak masalah, saudara. Yesus kenal siapa Marta. Yesus tahu apa yang ada di hati Marta. Yesus mengerti kekhawatiran Marta. Yesus tahu apa yang Marta mau, saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan siang hari ini juga Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Tuhan tahu apa yang engkau mau. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Tidak ada yang tersamar di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Semua terbuka. Saya ingat di kota Tondano dulu, ada satu ibu janda yang sudah tua. Dia rajin sekali berdoa, saudara. Tapi kalau dia berdoa, orang mau dengar apa yang dia mau lapor lagi Pak Tuhan, saudara. Ya, dia mau bilang terus terang, saudara, Pak Tuhan. Satu kali dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan, Tuhan punya reentu kemuliaan. Tuhan punya reentu kejayaan. Semua reen Tuhan punya. Komfort orang dan apa Tuhan? Dia bilang begitu, saudara. Semua Tuhan, semua sudah buka, semua sota via Tuhan. Dia bilang begitu, saudara. Papa saya, saudara, waktu itu ketua Pelnap. Tapi papa saya waktu itu juga pemborong di kota Tondano. Mama dan papa saya punya CV. Mama saya CV Pelangi, papa saya CV Liberty, ya. Jadi suka ambil proyek-proyek sambil orang tua saya buka rumah makan dan rumah kopi. Nah, papa saya ini ketua Pelnap. Lalu satu waktu, saudara, saya ada di situ lalu dia berdoa begini. Papa saya namanya Joni. Dia bilang, Tuhan lihat kok tuh Joni. Sota lalu dia Tuhan. Dia cuma sibuk dan DP usaha. Dia nyana taruh kira tuh anak-anak Tuhan. Dia kalau bicara apa adanya dan betul, saudara. Dia berdoa. Dia bilang tidak ada yang tersembunyi, saudara. DP nama Oma Kodowati, saudara. So meninggal. Oma ini rajin sekali berdoa, saudara. Ya. Siang hari ini saya mau bilang Tuhan tahu keadaan kita. Semua, tidak ada yang tersembunyi. Termasuk kehidupan daripada Marta. Tuhan tahu kekhawatiran dia. Tuhan bilang, Marta, sudah Joko cari-cari soal. Anak ini cuma menyusahkan diri, saudara. Saya percaya di dalam kehidupan ini, saudara, ada banyak kali kita menemukan orang-orang yang seperti ini. Ada banyak Marta-Marta yang seperti ini, saudara. Mohon maaf kalau ada nama Marta. Tapi bukan Marta itu yang saya maksud. Marta yang ada di firman Tuhan, saudara. Nah, Marta ini suka cari-cari soal, saudara. Suka bikin masalah. Orang bilang jadi troublemaker. Pembuat masalah. Ada baik-baik itu Maria. Dia mempikore-kore, saudara. Dia menyalahkan.
Dan Yesus bilang, kalau punya sifat dan sikap seperti itu, menyusahkan diri sendiri, saudara. Tentu kita tidak mau di dalam hidup yang hanya satu kali ini, lalu orang bikin susah, orang pe diri sendiri. Tentu orang suka orang pe hidup ini berbahagia. Kita lihat, saudara, bagaimana firman Allah berkata, engkau khawatir dengan banyak perkara. Tetapi Yesus memuji Maria. Yesus bilang, Maria mengambil bagian yang terbaik, saudara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-23 dibilang begini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, saudara. Kalau mau suka hidup damai, kalau mau suka ada sukacita, kalau mau suka orang pe hidup ini ada ketenangan, firman Allah katakan, hindari itu soal yang dicari-cari, saudara. Yang suka bakepo orang, yang suka urusan orang, yang suka hal-hal yang masuk campur orang pe urusan. Alkitab bilang apa? Hindari soal-soal yang dicari-cari. Karena apa? Yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, saudara. Untung Maria sabar, saudara. Maria nak tanggapi. Dan kita lihat, Marta berada di dalam kecemasan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Berapa banyak orang yang hidup di dalam kecemasan. Berapa banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Salah satu bos ekspedisi yang terkenal beberapa hari yang lalu, saudara, menghabiskan hidupnya dengan mati bunuh diri. Di kantornya di lantai 3, saudara. Berada di dalam tekanan, berada di dalam kekhawatiran. Sebab itu Matius pasal 6 Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu perlukan. Jangan khawatir, kata firman Allah. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Apalagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara. Tapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang Maria lakukan. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Maria mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan itu perbuatan yang terbaik di mata Tuhan, saudara. Saya catat di sini ada 3 hal tentang kekhawatiran, saudara. Ada 3 hal tentang kekhawatiran. Yang pertama berbicara tentang kekhawatiran atau kecemasan sosial, saudara. Nah, kecemasan sosial ini kadangkala mungkin dialami oleh kehidupan kita. Ketika kita ada dalam satu kumpulan, atau kita ada di dalam satu kelompok, atau kita ada dalam satu persekutuan, lalu orang yang punya kecemasan sosial ini adalah orang yang serba salah untuk berinteraksi. Kadangkala dia malu untuk berbicara, takut salah.
Maka kalau di luar dia mulai banyak. Maka kalau di dalam itu karena ada kecemasan sosial, dia berdiam, saudara. Tapi ini dikatakan serba salah ketika berinteraksi. Dan orang seperti ini banyak kali cenderung, saudara, menyalahkan orang lain sebagai pembelaan diri. Ini pun termasuk kecemasan, saudara. Ya. Kurang percaya diri. Di tempat umum dia tidak berani untuk mengemukakan pendapat. Tapi kalau di belakang jago, saudara. Yang kedua dikatakan gangguan, kecemasan atau kekhawatiran yang menyeluruh. Hal-hal yang belum terjadi tapi dia pikir, aduh tako begini, mau usaha tako, mau ini tako, mau itu tako, saudara. Akhirnya dia di jalan di tempat. Karena mau begini takut, begitu takut, serba salah, saudara. Dan seringkali orang yang seperti ini, dia banyak khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi, bahkan yang tidak akan terjadi, saudara. Nah, ini dikatakan gangguan kecemasan menyeluruh, saudara. Sebab itu Yesus berkata, kenapa ngana bikin susah ngana pediri? Banyak orang seperti itu, saudara. Ada satu ibu di kota saya, di kota Tondano, DP anak dia nak kasih keluar, saudara. Tinggal jo di Tondano, sekolah jo di Tondano. Padahal dia punya kemampuan. Duh, kalau mau sekolah di Jakarta, kalau dia jadi begini, dia jadi begitu, bagaimana? Dia begitu, saudara. Akhirnya anak ini kasihan, ya begitu-begitu. Sedangkan teman-temannya sudah lebih berhasil. Karena apa? Ada kecemasan, saudara, yang menyeluruh. Belum terjadi, sotalo tako. Ada satu teman kami di Bandung, hamba Tuhan, kalau masuk dan dia di kepengurusan, dia tidak mau jadi itu program, saudara. Kalau semua rapat, dia mulai, nanti kalau begini, begini, kalau begini, begini. Pesimis DP orang, saudara. Susah mau maju. Yang seperti ini, maju dulu, mentok, cari jalan. Mestinya seperti itu. Itu sebabnya di dalam Matius 6 ayat yang ke-34, coba kita lihat. Firman Allah berkata, ini perkataan Yesus sendiri, dia katakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, saudara. Nah, kalau lebih dari itu, orang menyusahkan orang pediri, orang bikin sulit orang pediri, saudara. Dan ini yang dilakukan. Yang ketiga saya pelajari, saudara, mengenai kekhawatiran dan kecemasan ini, ada yang ketiga adalah gangguan fisik. Terlalu panik, seringkali merasa terancam tanpa disadari. Karena kepanikan yang berlebihan, dia punya tindakan juga berlebihan, saudara. Nah, ini juga tidak baik, dan ini dialami oleh Marta. Mungkin dia semenang bekerja, aduh sedap jongana, kita setengah mati. Mana cuma ada duduk-duduk di sana dengar-dengar tuh cerita. Berapa lama dia datang, Pak Tuhan? Tuhan, suruh kuat Pak dia, bantu Pak kita. Tapi Tuhan bilang apa? Marta, Marta, ngana baking susah ngana pediri. Saudara. Karena apa? Dia terlalu khawatir dengan banyak perkara. Sebab itu Yesus mau di dalam kehidupan kita, saudara. Biarlah kita hidup percaya kepada Tuhan. Firman Allah berkata, berbahagia orang yang belum melihat tapi percaya. Iman adalah
sesuatu yang belum kita lihat, tapi orang percaya di dalam Yesus ada jalan keluar buat saya dan saudara. Ada banyak kali di dalam kehidupan kita ada kesusahan-kesusahan yang timbul karena perbuatan kita sendiri, karena kecemasan kita yang berlebihan, karena kekhawatiran kita yang berlebihan. Tapi siang hari ini firman Allah mengingatkan kembali kepada saya dan saudara, memberikan jalan kepada saya dan saudara. Firman Allah berkata, serahkan segala kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan yang mempedulikan hidup kita. Apa yang kita khawatirkan hari-hari ini? Apa yang kita butuhkan hari-hari ini? Apa yang kita perlukan hari-hari ini? Serahkan kepada Tuhan, saudara. Kita manusia sangat terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas, saudara. Maria dia percaya kepada Tuhan, sehingga dalam satu peristiwa firman Allah berkata, mereka ada 3 bersaudara, Lazarus, Marta dan Maria, saudara. Ketika Lazarus sakit, firman Allah berkata, Yesus sengaja tinggal 2 hari. Yesus tidak langsung pilih atas Lazarus yang sakit. Padahal Yesus begitu dekat dengan Lazarus. Pada waktu Yesus sampai, saudara, di Betania, Lazarus sudah mati, saudara. Marta dan Maria sedih karena saudara mereka sudah mati. Lalu Marta datang kepada Yesus dan berkata, kalau Tuhan ada, Lazarus dia nak mau mati. Tapi pada waktu Marta bicara, Yesus tidak tergerak, saudara. Tetapi beda dengan Maria. Ketika Maria datang dengan perkataan yang sama, firman Allah berkata Maria tersungkur, dia menyembah Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan ada waktu itu, kita pe saudara ini nak mati. Beda, saudara. Waktu Yesus lihat Maria, firman Allah berkata, maka menangislah Yesus. Hati Yesus tergerak. Yesus berkata, di mana dia engkau baringkan? Tuhan bilang, Tuhan sudah bau busuk 4 hari dia. Tuhan bilang, mana? Di mana? Tuhan pergi, saudara, dikubur. Tuhan bilang kepada Lazarus, Lazarus bangkit, saudara. Kenapa? Ada hubungan yang begitu erat antara Maria dengan Yesus. Siapa Maria ini, saudara? Kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang kedua menceritakan tentang Maria yang punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Yohanes 11 ayat yang kedua dikatakan, Maria adalah seorang perempuan yang pernah meminyaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, saudara. Sebelum Yesus disalibkan, Maria ini adalah seorang wanita yang mencintai Yesus, yang melayani Yesus, saudaraku. Lukas pasal 7 ayat 40 sampai ayat 50 kita akan lihat profil daripada Maria ini, saudara. Dikatakan begini, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu
namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, ini Maria, saudara. Maria tahu membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tahu melayani, dia tahu memberi yang terbaik. Yesus berkata kepada Simon, Simon, siapa yang boleh berterima kasih? Orang yang banyak hutang atau orang yang sedikit hutang? Ini berbicara tentang hutang dosa, saudara. Maria ini banyak dosa, dia diampuni oleh Tuhan. Dia tahu diri, siapa dia, saudara. Hidupnya diubah oleh Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia begitu mencintai Tuhan. Dia begitu haus akan Tuhan. Dia begitu lapar akan Tuhan, sehingga setiap kesempatan dia ada waktu, dia mau untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Jangan torang bikin susah torang hidup dengan hal-hal yang sementara. Hal-hal sementara torang perlu selama ada di dunia, tetapi jangan torang lupa yang kekal itu. Jangan torang lupa membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Dan itulah yang terbaik yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan torang perbudak tompe hidup dengan hal-hal yang akan menyusahkan hidup kita, saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, coba kita lihat. Yohanes 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Saudara perhatikan cerita ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang ke-6, saudara perhatikan. Yesus tahu apa yang ada di hati Yudas. Dikatakan begini, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, saudara. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Tuhan tahu apa yang ada di hati Yudas. Tetapi Tuhan memberikan penghormatan kepada wanita yang bernama Maria. Kenapa, saudaraku? Wanita yang bernama Maria adalah wanita yang selalu berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Dia tidak segan-segan, saudara. Dia curahkan minyak narwastu yang murni.
melayani Tuhan. Maria adalah seorang wanita yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan mau di dalam pengiringan kita kepada Tuhan sebagai gereja Tuhan, jadilah wanita-wanitanya Tuhan. Gerejanya Tuhan, wanita berbicara tentang gereja Tuhan. Saya dan saudara dikatakan sudah dipertunangkan dengan Yesus. Kita adalah mempelai Kristus. Kita adalah wanitanya Tuhan yang akan menikah dengan Yesus, saudaraku. Jadilah wanita-wanitanya Tuhan yang suka melayani Tuhan, yang suka berkorban untuk Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan, bukan menjadi wanita yang suka menyusahkan diri sendiri. Tetapi mari saya dan saudara, hari lepas hari kita mau semakin cinta Tuhan, semakin hari kita mau dengar firman Allah. Kemarin saya berbicara di dalam ibadah wanita, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara firman Allah, saudara. Dan saya percaya kalau firman Allah kita lakukan, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh cinta kepada Tuhan, bertumbuh takut akan Tuhan, menjadi wanita-wanita yang tidak perhitungan dengan Tuhan. Maka saya percaya setiap perbuatan kita itu ditilik oleh Tuhan, saudara. Dan ini yang menjadi berita bagi kita di siang hari ini. Kiranya kita menjadi Maria-Maria di akhir zaman. Maria-Maria yang tahu mengambil tempat yang terbaik untuk melayani Yesus. Tuhan memberkati kita semua di siang hari ini. Puji Tuhan.